Ini Ya, Bu. dengar kamu ya suara saya. Ya, Bu, dengar. Penny, yang pertama Ya, saya mau tanya dulu nih, sampel kamu berapa orang? Sampel Penny ada 83. Nah, sampel 83. Ya, Terus, Bu. kenapa pembagi responden kamu pada bab 4 tuh 100 orang jadinya? Ayo, apa tuh? Disulap, Bu, disulap. Disulap mah. Ini nyulap tuh. Nah, Enggak jadilah saya nanya itu tadi, saya mau nanya itu tadi tuh. Udah diambil Bu Esa. di populasi kamu berapa sampelmu? Kalau populasinya 489, kalau sampelnya 83, Bu. Kenapa bisa bab 4 langsung muncul 100 orang tuh respondenmu? Biar enak ngitungnya. Yang bagian mana ya, Bu? Coba kamu lihat bab 4, kamu ngitung rata-rata tertimbang bab 4. Halaman 65. Skripsi kamu halaman 65. 65 tuh itu populasi dia. Kali. Dia bab 4-nya, bab 4 yang bagi 100 tuh. Coba yang kamu hitung rata-rata di bab 4 tuh kan. Tabel di bab 4. Iya, halaman 67. Halaman 82 pun jadi semua salah nih, bab 4 nih pembaginya. Kok simsalabim nggak? Oh, yang nilai perhitungan NRR untuk 9 indikator tuh ya, Bu ya? Iya, pokoknya yang kamu hitung pembaginya lah, respondennya. Ya 9 indikator lah. Memang kau berapa? Ada berapa belas indikator? Kalau yang 100 tuh kan, Bu, dari rumus. Rumus. Coba kau lihat rumusnya. Ini orang buat rumusnya salah nih. Nampaknya nih. Masa ahli-ahli buat rumus bisa salah? Coba lihat rumus di bab 3-mu. Udah, Bu. Nah, rumusnya apa? Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 sampai dengan 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar. Itu konversi. Coba lihat rumus menghitung rata-rata tertimbang. Itu nilai konversi itu. Kalau di nilai rata-rata tertimbang 0,11, Bu. Aduh, saya minta bacakan rumusnya, bukan hasilnya. Coba kamu lihat. Untuk menghitung rata-rata tertimbang apa dibagi apa? Halaman berapa tuh? Halaman 37, Bu. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan bobot nilai per unsur. Nilai rata-rata tertimbang sama dengan nilai bobot dibagi jumlah unsur 1 kali X sama dengan N, yaitu berarti 9, 1 bagi 9 sama dengan 0,11. Bukan, untuk mencari nilai rata-rata yang kamu bagi dengan responden. Mana tuh yang kamu bagi dengan responden? Kamu dapat 100 tuh dari mana? Yang untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM, Bu. Oh, gitu. Betul kah tuh?
Apa enggak kau jadikan mempermudah tadi jadi 200, jadi 1.000.000, jadi 1.000. Kamu dapatkan jadi respondennya 100 itu dari mana? Respondenmu 83. Berapa tadi sampelmu? Sampel saya 83, Bu. Kenapa bisa jadi respondennya 100 di situ? Rata-rata pun kamu ini enggak ada di bab 3 rumusnya nih. Tiba-tiba aja halaman 65, 63, 62, 63 tuh muncul 3,36 dan seterusnya. Apa tuh tiba-tiba muncul jadi siluman? Kalau yang untuk pertanyaan nilai unsur itu diuji dulu pakai hitungan min, Bu. Terus baru dimasukkan. Iya kan, bagi rata-rata kan? Nah, dapat 3, di halaman 62, 63 itu kamu dapat 3,36 tuh dari mana? Dari total skor jumlah pertanyaan dibagi dengan jumlah responden 83 terus dikali dengan 100, Bu. Nah, 83 kan respondenmu? Iya. Jadi yang dapat 3,36 nih kamu bagi 83. Iya, Bu, baru dikali dengan 100. Iyalah. Kok dikali 100? Ini rumusnya enggak kau tulis di bab 3 nih, rumus rata-ratanya kan untuk mencari 3, sehingga ada tiba-tiba muncul hasil 3,36. Nah, ini kan kamu bawahnya kan menghitung rata-rata per unsur kan? Iya, Bu. Nah, jumlah nilai per unsur dibagi jumlah responden. Respondenmu 83. Nah, kenapa bisa selanjutnya di bab 4 respondenmu halaman 65-nya, betul nih Pak Nayun, halaman 65 tuh Pak Nayun nih. 65 ya. Tiba-tiba berubah 100. Gimana nyulapnya tuh? 83 jadi 100. Dia nyulap betul nih. Berarti NRR-nya ini salah semua nih. Ya. Iya. Salah semua bab 4-mu nih ngitungnya nih. Penny? Ya, Bu. Kok hilang? Nah, gimana nih kau ngitung bab 4? Ini salah semua. Kamu kok bisa dapat respondennya 83 bisa jadi 100? Aduh, kamu nih. Ada responden sukarelawan nggak itu? Penny, kemana lah nih Penny? Apa jawabmu nih? Ya Allah. Halaman 74 nih apa lagi nih? Kau ahli sulap ya? Nah, di halaman 74 itu, ya, kamu lihat halaman 74, ya. Poin 8. Ya, Bu. 8 itu kalau nilai konversinya 73,75 itu kata masuk kriteria baik kah? Coba kamu lihat standarnya yang di bab 3. Kriteria cukup baik, Bu. Apalah kita nih enggak teliti-teliti main masuk aja ujian asal cepat ya.
Nah, kalau salah-salah semua nih gimana? Nah, 2 kali ujian lah kau nih, ujian kedua. Ini salah semua, respondennya udah salah. Dan itu kau menetapkan itu juga kau salah. Teliti-telitilah kita tuh. Masa ada maju ujian? Gara-gara nak Berarti, berarti harus diperbaiki dulu baru maju dia. Iya, gara-gara nak cepat-cepat nih, itulah sembarangan aja dia. Nah, itu apa ini? Ya, Bu. Nah, kau pikirkanlah tuh, macam mana kau perbaiki itu, bab 4 tuh semua tuh. Ya, salah jumlah respondennya, salahlah hitungan kau nih semua. Karena hasilnya dari itu. Salahlah semua rekapitulasi, sampailah hasilnya tuh keliru. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Ya, Bu. Lanjutkan tuh. Saya lanjutkan. Biar cepat Pak Nayun nanyamu. Nah, pada bab 4, ya, di akhir bab 4 itu kan tidak ada pembahasan. Nah, saya mengikuti sesuai arahan pedoman yang di jurusan nih. Kamu harus ada pembahasan antara hasil penelitianmu dengan penelitian terdahulu. Kamu bandingkan. Oh, kalau ada, Bu. Di akhir bab 4 ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Halaman berapa? Halaman 82. Halaman 82. Entar. Ya, Bu. Apa situ? Kamu bacakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan kantor desa sosok berdasarkan kepuasan masyarakat yang telah diukur menggunakan analisis indeks kepuasan masyarakat IKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kantor desa sosok berada pada tingkat yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks kepuasan masyarakat dari 9 unsur IKM 3,121 dengan nilai IKM sebesar 78,0,25. Indikator yang memiliki nilai IKM tertinggi adalah perilaku pelaksanaan dengan nilai IKM sebesar 3,465 dengan nilai konversi IKM sebesar 86,68, sedangkan nilai indikator memiliki nilai IKM terendah adalah indikator maklumat pelayanan mendapatkan nilai IKM sebesar 2,765 dengan nilai konversi IKM. Masih ada, Bu? Ya. Maksud saya penelitian terdahulumu bagaimana nih hasilnya? Terus yang kamu kutip, yang kamu ambil dari jurnal, penelitian terdahulumu itu hasilnya gimana? Boleh saya lanjut membahasnya, Bu? Terus lebih rinci dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut. Pertama, persyaratan pelayanan kantor desa sosok dijabarkan dalam 2 pertanyaan, yaitu bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan dan bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan dalam mengurus atau memenuhi persyaratan pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan pelayanan kantor desa sosok mudah untuk didapatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai indeks kepuasan masyarakat untuk persyaratan pelayanan sebesar 3,375 dengan nilai konversi IKM sebesar 84,37. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa persyaratan kantor desa sosok berada pada tingkat baik. Hasil ini juga dengan selaras hasil penelitian dari Rahayu, Ningsyah, Nina Widowati, dan Maisaro. Penelitian berjudul Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan di Puskesmas Bandar Harjo di Kecamatan Semarang Utara. Hasil penelitian ini mengenai kepuasan pelayanan di Puskesmas Semarang didasarkan pada indikator-indikator yang ada di dalam Keputusan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara nomor 25 Empan 2/2004 pada tanggal 24 Februari 2004. Oke, Vini. Ya, Bu. Nah, saya baca panjang-panjang tuh. Halaman 85, ya kan? Ya, Bu. Halaman 85 yang dari Suandi itu, ya, Bu. Dia kan pakai 14 unsur. Ya, dia pakai 14 unsur. Ya kan? Hasilnya apa tuh?
Kalau 14 unsur dengan 7195 itu apa hasilnya? Sebesar cukup baik. Dengan karena dia pakai 14 unsur ya. Iya. Nah, kamu kan pakai 9 unsur. Tentu beda nih. Beda standar ininya mungkin anunya. Nilainya. Nah, apa tuh hasilnya? Kamu nanti kamu di sini kamu masukkan kategori baik. Baik ini dia masuk, kalau dia masuk dengan kriteria unsur yang 9, nomor Menpan 14 tahun 2017 kan? Iya, Bu. 71 ini masuk cukup baik. Kan? Nah, nanti ya, coba kamu cek hasil penelitiannya ya. Iya, Bu. Nah. Kemudian oh iya, udahlah semua hitungan kamu nih harus kamu perbaiki. Untuk apalah saya tanyakan nih? Ya, Bu. Jadi harus ada ya. Tadi untuk ngitungnya itu rata-rata yang jangan tiba-tiba seperti halaman 6263 muncullah 3,36 dan seterusnya. Tiba-tiba muncul angka ini dari mana kan? Ya, Bu. Tidak tahu dari mana. Nah, jadi harus kamu ini kan ya. Untuk mencari rata-rata tadi kan udah ada tuh untuk rata-rata. Nah, harusnya kamu berapa tuh pengalinya tahu-tahu muncul ya segitu kan? Nah, masuk di rentang itu memang harusnya udah kamu konversi. Jadi kamu tidak perlu pakai rentang rata-rata saya kira ya. Cukup rentang yang dikonversi. Nah, cuma ini hasil hitunganmu nih. Jadi salah semua. Ya, karena respondennya kamu rubah. Oke lah kalau gitu. Saya hanya itu aja yang ini kan ya, saya tidak lanjutkan ke lain lah nih. Nanti saya tanya-tanya ya hasilnya hitungnya. Ya. Ya, Bu. Nah, ya. Ini satu lagi di bab 4 itu secara keseluruhan ya indikatornya berada di mana itu yang ada di bab 5. Di bab 4-nya nggak tahu nih, saya tidak terlihat. Yang saya lihat kan kamu membahasnya 9 unsur per unsur kan? Iya. Nah, tapi untuk sampai terakhirnya bahwa secara keseluruhan ya kepuasan masyarakat itu IKM itu dia berada di mana gitu kan? Nah, saya tidak lihat atau kau taruh di tengah-tengah. Harusnya ada di akhir. Harusnya setelah kamu bahas yang 9 tadi satu persatu, nah di akhirnya baru kamu itu ya. Jadi orang jelas gitu lihatnya. Jangan kau campur-campur di tengah di mana. Tidak tahu apakah kamu masukkan di tengah. Karena banyak saya ada baca juga. Kalau saya lihat pembagimu udah salah, saya udah malas baca kau punya nih. Ada saya masukkan Bu di halaman 73. Nah itu kan. Halaman 73 itu kamu padahal baru bahas apa tuh? Awal-awal. Kan? Iya, Bu. Iya. Oke ya. Nah, mungkin hanya itu aja dari saya. Ya. Bingung nggak saya nih? Kau ini hanya bisa bagi 100 sih. Oke, untuk itu saya kembalikan kepada Mbak Windy sebagai hostnya. Udah ada Mbak Windy nih? Ke Pak Adi nih. Ya, langsung Pak Nayun ya. Ini langsung Pak Nayun, oke. Penny ini kan ini Pak Nayun bimbingannya. Jadi saya karena Pak Nayun. Oh iya, langsung Pak Nayun. Langsung saya kasih contoh kan. Buku contohnya tak dirubah. Contoh itu sampai 100. Ikutkan contoh. Itulah. Memang Pak, budak-budak ni memang gitu. Saya contoh banget, kadang ada kepepet kan. Kita bolak-balik. Saya tu bolak-balik. Dibilang salah bolak-balik. Geram saya nengok. Contohnya sampai 100 ini tak dirubah. Contoh 100 diambil ya 100. Mentang-mentang pembimbingnya sakit, jadi ngitungnya sakit juga dia.
Maaf, Pak. Nah, teruskan Pak Nayun. Jadi saya mau nanya apa ini? Sebut bukan ya Penayun. Tanya aja ya, oke lah. Saya ombil ya Penayun. Teorinya belum saya tanya tuh. Bapak jangan tanya. Dari awal ini saya lihat kata pengantar, Saudara Penny. Ya, Pak. Ini masih saya lihat ada judul seminar, bukan judul skripsi, judul seminar. Pada saat ini Bapak koreksi lah semua tuh. Nah, jadi anggaplah Bapak koreksinya dari awal. Dari awal ya. Jadi Ya, ini diubah ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Kemudian responden jadi berapa tadi? 83 ke 100? 83, Pak. Berarti kamu rubah semua nanti hasilnya jadi NRR itu apa? NRR itu? NRR nilai rata-rata. Jadi berubah nanti kan? Iya, Pak. Coba kamu lihat halaman 30 ya. Ya, Pak. Nah, itu kan kamu harus lihat di situ rumusnya. Ya. Rumusnya kalau yang N, apa bedanya N kecil dengan N besar? Kalau N besar ukuran sampel, sedangkan N kecil ukuran populasi. Ya. Itu ya. Jadi coba kamu lihat lagi, apakah memang N besar itu adalah sampel, N kecil adalah populasi, apa enggak terbalik ini? Coba kamu lihat lagi ya. Iya, Pak. Nah, kamu lihat lagi yang mana yang populasi, yang mana yang sampel. Nah, sehingga kamu ketemu sampelnya di 43 gitu ya, 83 ya. 43. Oke. Coba kamu lihat halaman 39. Ya, Pak. Ya. Pak. Gimana? Ya. 39. Ya, Itu Pak, kan sudah. ada nilai interval IKM. Iya. Interval IKM 1,00 sampai 2,5996 gitu ya. Iya, Pak. Nah, gimana bisa nilai interval KM ini menjadi nilai interval konversi KM, dapatnya jadi 25,00 sampai 6499. Saya ngambil dari rumus, Pak, yang ada di peraturan Kemenpen nomor 14 tahun 2017. Ambil rumus. Iya. Ya memang rumus, tapi kamu bisa lihat nggak di sini, gimana mendapatkan nilai interval konversi KM itu, yang ranknya 25 sampai 64,99. Mungkin dari bobot penilaian yang misalnya tidak baik itu 1, kurang baik 2, dan baik 3, sangat baik 4. Yang saya tanyakan ini kan kalau nilai interval IKM kan 1 sampai 2,5996. Tapi untuk konversinya 25 sampai 6499 dari mana itu? Memang sih dari rumus, tapi untuk mendapatkan angka-angka itu bagaimana mendapatkan angka-angka itu?
Oke, kita lewatkan aja lah ya. Masih mau dicari? Masih mau dicari? Ya Pak, sebentar Pak, ini sendiri. Kalau Merana gak nampak. Gimana? Masih mau cari-cari lagi? siap tidak Pak? Hah? Gimana? Ini kurang ngerti Pak. Kurang ngerti. Oke lah. Nah, itu kalau kita lihat itu kan adalah dikali dengan 25. 25-nya dapat dari mana 25-nya? Dari nilai interpretasi terhadap nilai SKM yaitu antara 25 sampai dengan 100. Itu kan nilai interpretasi tadi. Maksudnya ini kan kalau kita lihat di sini kan nilai interval konversi ini kan ini adalah hasil perkalian dari nilai interval KM dikali 25. Maksud saya itu 25 itu sendiri dapat dari mana? Maaf Pak, itu di halaman berapa ya Pak? Yang di halaman 39. Kalau yang di skripsi saya, guna mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11. Itu yang rata-rata penimbang atau apa itu? Maksud saya itu dari nilai interval KM menjadi nilai interval konversi itu kan dikali dengan 25. Nah, misal kita lihat ini kalau 1 kali 25 sama 25. Kemudian 2,5996 dikali 25 sama dengan 64,99. Nah, 25 itu dari mana? Dari nilai IKM unit pelayanan, Pak. IKM unit pelayanan dikonversikan dengan nilai dasar 25. Dikonversikan nilai dasar 25. Iya. Oke lah, jadi saya lihat di sini penulisan kamu nih, kamu harus bisa ini ya, misalnya untuk nama tempat itu mestinya dipisah. Misalnya di sosok, nah itu kamu pisah dipisah di sosok, di kantor. Tapi kalau misalnya diperoleh jangan dipisah ya. Iya Pak. Bukan satu. Kemudian di halaman 61, halaman 61 saya lihat di situ uji revitas, uji reliabilitas. Kemudian ada juga reliable. Nah, yang mana nih? Yang mana yang kamu pakai nih? Jadi harus konsisten ya. Iya, Pak. Uji reliabilitas. Lihat, udah kelihatan. Udah, Pak. Ada uji reliabilitas, ada reliabilitas,
ada reliable. Nah, coba kamu lihat yang mana yang sebenarnya yang digunakan ya. Iya, Pak. Suka dia ya Pak Suka-sukanya. Kamu di mana sekarang nih, di Sosok atau di Pontianak? Di Pontianak, Pak. Oh, di Pontianak. Iya, Pak. Oke, saya kira ya itu berarti kita tidak bisa meneruskan ini yang masalah yang tadi nilai daripada apa tadi, nilai kesesuaian persyaratan 3,36 berarti tidak 3,36 lagi. Berarti karena ada dibagi 83 nanti akan berubah. Nah, berubah saya yakin itu lebih besar berubahnya enggak. Artinya menjadi lebih besar karena dibagi 100 saya 3,36. Bagi 83 kan berarti lebih besar, mungkin 4, atau apa. Mungkin itu aja, nanti kamu lihat perbaikannya ya. Jadi kan lihat perbaikan bahwa responden kamu bukan 100 tapi 83. Ya. Ya, mungkin demikian aja lah Pak Adi, saya serahkan kembali Pak Adi. Oke, selamat pagi Penny. Pagi, Pak. Jadi ini Penny kan apa Bapak dapat kesempatan terakhir nih. Nah, karena Pak Nagir kena COVID kemarin tuh, jadi lah bapaknya rame Bu, ke saya semua rame kan, ada kan. Jadi kasih contoh tadi contoh mahasiswa kan. Dia Pak dapat bagaimana enggak contohnya itu sampel tak berubah, sampelnya. Memang ya, budak-budak suka nak mandai-mandai. Contoh 100 Bang. Di setiap sampel 83 kan, salah lah dia. Sama dengan Pak atau dengan Pak Maulana juga. Jadi Wardani sedang hitung enggak itu Pak Nain kan? Ya. Apa? Begini Pak Belas Wardani sama dengan kasus ini Bu sama. Jadi dia pakai satu bagi 14 pandai 9 variabel kan. Masalah semua saya bilang mau di sini kita salah Pak Belas. Salah semua lah. Satu kesimpulan gitu lah. Nah, ini dari variabelnya udah salah. Salah semua. Sama kan ini salahnya di apa di sampel kan. Memang COVID bikin kacau semuanya kayaknya. Oh, betul kacau. Ya, jadi COVID bikin kacau semua rupanya. Tapi kalau pensi memang apa tuh dari pelaku udah bagus saya enggak. Cuma banyak salahnya harus diperbaiki. Tapi nanti nilai tidak maksimal lah kan, banyak salah kan. Ya kan banyak salah nih, masuk perbaiki semua di 4 nih kan, karena 83 derajat 100. Jadi saya tuh udah disesuaikan dengan sesuai sampelnya, kita dipercaya aja lah dengan mahasiswa nih kan. Nih contohnya, aja. Ya lah ya. Itu dari Esther perlu diperbaiki dan Pak Nabi ini ya. Oke lah, ya. Cukup itulah. Sama aja komentar yang lain kan gitu kan. Nah sekarang Penny keluar dulu ya, keluar dulu nanti dipanggil lagi ya. Iya Pak. Gimana Bu? Nah, Saya Bu lah gimana? Mau kasih ke PDA. Udah keluar ke dia? Udah Bu. Keluar? Udah keluar dah. Macam mana lah gitu nang ini. Ya. Kalau asin enggak mungkin Bu. Ya enggak mungkin. Lah. Kasih B aja ya. B kurus ya lah. Mbak saya kasih 76 ya lah. Kalau terlalu tinggi Bu. Bagi Bu. 74. 74. Jadi kan saya 73. Kadang banyak salah Bu. Ini turunkan 74. Karena di itu apa tuh? Enggak teliti enggak tuh penyontoh tuh tak dipikirkan juga kan? Iya. Kita kan nyontoh. Memang Pak, memang ya budak-budak nih geram enggak kita jadi kita tuh pembimbing jadi ngecekkan dia. Datang ke nanti dia buru-buru kayak masuk itu dia salah. Datang ke PPP mau daftarkan nih kan? Udah contoh nih, contoh dulu nih bilang. Nah. Cara gitu ini ya udah. Tak salah pula contohnya kan? Iya. Tapi yang iya, betul. Sakit kita dibuat menjadi sebagai pembimbing tuh. Nanti kita suruh betulkan ini maksudnya betulkanlah semuanya. Enggak, yang itu ya dibetulkannya, yang lain enggak. Nanti masuk kan yang cepat-cepat kan kita. Perilaku sih bagus. Itu geram. Jadi kita tukang koreksi dia. Perilaku sih bagus, kita lihat di perilaku juga bagus dia kan. Iya, makanya. Jelas saya kasih 74, kalau Pak Adi 76 ketinggian. Iya lah, karena kan salah semua 4 tuh kan. Iya. Kalau responden salah semua dengan itu. 4. Jelas saya sama yang buat saja 74 enggak? Halo? Pak Nayun? 74 juga lah. Saya melihat dari 74. 74. Nggak boleh berarti saya betul. Lanjutkan ya, lanjutkan. Boleh.
Yalah. Tadi saya Bapak biasanya. Jadi Pak Di 76 lah. 76 pas 75. Jadi pas 75 ya. 75 lah. Tadi 77 kalau mau pas 75 Pak Di. Enggak, Pak kan 74. 74 kan? Saya 74. Tadi 7 lah udah. 77 kalau nak pas 75. Ya. Aduh. Emang gila lah udah nih. Nah. Ngejar apa nih? Ngejarin kejar tayang namanya. Kejar tayang. Itulah tadi nih saya pagi masih ngoreksi lagi itu. Baru gak kita suruh betulkan. Cepat dimasukkan. Tapi yang kita suruh betulkan tuh itu yang betulnya, yang lain masih salah lagi. Ya Allah, saya bilang. Pokok saya bilang kalau kau enggak betul-betul nih ini, kau selamat lah kau ujian semester depan. Saya bilang geram saya. Bu, masih ada uji, Bu? Hari ini 3 jak saya, Pak. Saya dah bilang Pak Adi, saya 3 jak. Jangan banyak-banyak setiap ujian tuh. Nggak mampu saya sampai sore. Bu, saya kemarin 4, Bu. Langsung mampu. Terkapar saya, Bu. Betul. Iya, letih. Beda, Pak. Kalau kita offline beda. Ya, soalnya ini kan Bu, kita kan kena di laptop, kena handphone. Iya, jadi mandang. itu kena kita. Saya mandang laptop tuh, mata kita berkunang-kunang lah. Syukur nggak saya 1 jari ini nih. Saya ada 3, 1 bimbing. Saya 1 jari ini. Tadi Pak Adi, si anak ni bila nih Egedius Daddy ni? Udah mulai ke? Itu saya Pak Nayun nggak kenguji tu Egedius Pak Maulana tuh, Pak Maulana. Oh, Pak Maulana. Saya cuma 3 hari ini. Saya enggak ada lagi. Pengujinya siapa? Bapak ke? Enggak ada sedang uji. Oh, Egedius itu bukan Bapak? Bukan. Biasa dengan itu ke Peri. Peri ya? Bukan dengan Bu Dina? Mungkin enggak Bu Dina jadi. Apalah. Jadi siapa dulu nih ya? Deva dulu ke Egedius dulu nih? Tergantung dosennya lengkap, Bu. Ada siapa situ, ada Pak Eri. Oh, kok Deva nih siapa nguji Pak Adi ya? Enggak ada, Bu. Saya enggak ada nguji. Pak Adi, Bu Aisyah, saya boleh meninggalkan ya? Oh, enggak boleh meninggalkan dulu. Ngapa pula Bapak tinggalkan? Bapak mesti ngasih sepatah ada patah kata nih, bimbingan Bapak nih. Pak Adi buat patah kata Pak Najun nih, kan bimbingan Bapak nih. Suka-suka dengan Pak Adi. Bolehlah, sepatah 2 kata, Pak. 2 patah kata. Bapak kan hari ini cuma 1. Kasihlah patah-patah kata tuh. Sekapur sirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Penis. Saudara Penis sudah siap untuk mendengarkan keputusan? Siap, Pak. Ya, yang namanya ujian itu ada lulus dan tidak lulus ya. Ada mengulang, ada tidak mengulang kan. Nah, karena tadi diuji oleh Bu Aisyah dengan Pak Najun itu banyak salahnya itu. Ya, banyak salahnya, Bapak salah semuanya, sampel dari 83 di 100, disulap tuh BIM salah BIM 100, nah, gitu kan. Nah, yang tidak paham gitu kan, tidak teliti, maka tim Bapak sebagai pembimbing, penguji sini memutuskan bahwa PN ini harus mengikuti sebanyak belajar lagi ya. Banyak belajar, banyak baca buku, diperbaiki lagi ya. Nanti PN-nya harus ikut ujian kedua ya. Siap ikut ujian kedua? Iya, Pak. Siap dah ikut ujian kedua nih. Harus belajar ya, perbaiki dulu ya. Siap dah ikut ujian kedua? Siap dah? Harus siap lah ujian kedua tuh. Siap dah ujian kedua, Pene? Jawab lu, Pene. Kalau udah siap dah nanti tahun depan ya. Kalau siap nanti siap, Bapak. Siap. Kapan dan mau di mana ujiannya? Kapan? Di mana ujiannya? Di mana? Besok cepat. Kapan perbaiki kan perbaiki dulu, belajar dulu, baca dulu kan. Masa besok kan gimana bacanya? Kapan mau perbaikinya? Kan perlu waktu. Kan masih sampai hari Agustus nih ya, sampai hari Agustus. Masa besok? Masa langsung ujian? Besok lagi salah kan perbaiki dulu. Kira kapan? Masa tahu cepat kapan kira-kira? Pengen ngikut ya, Pak. Ngikut kapan? Oh, tahun depan? No. Enggak, Pak. Iya kapan? Ayo cepat putuskan kapan? Mau minggu depan?
mau gunung lagi? Minggu depan ya Pak. Di mana? Hujannya di mana maknya? Maunya di mana hujannya? Maunya hujan di mana? Hah? Di mana hujannya maunya? Ini mau hujan di mana? Di mana? Mau hujannya di mana? Tempatnya di mana? Di Pontianak, Pak. Pontianak. Masih mau hujan di Pontianak? Masih, Pak. Masih? Jadi hujan kuda di mana nih? Di masyarakat ya? Nah, hujan kuda itu di masyarakat. Dia harus banyak belajar ya. Banyak baca Ya, kan? Pak. Diperbaiki. Jadi Anda lulus ya? Nah, Lulus Pak ya? Ya? Kan hujannya di masyarakat, bukan di kampus lagi, itu jadi masyarakat kan? Nah, Ya, dengan nilai 75 perbaiki itu ya. Ya, nilai 75 itu pun udah kami pertimbangkan dari sejak awal kuliah di PB dan perilakunya tapi 75. Cuma tadi Penny udah teliti kan? Udah ya, teliti. Artinya mencontoh tuh ambil copy paste semuanya. Untuk mengatakan Penny ke masyarakat, Pak Najun, silakan Pak Najun. Dibekali dengan ilmu Pak Najun. Baik, terima kasih kepada Pak Adi. Penny, apakah masih dengar suara saya? Iya Pak, siap masih. Baik, jadi hasil keputusan dari tim penguji bahwa Fakultas Ekonomi berkeberatan untuk tetap mempertahankan Anda berada di Fakultas Ekonomi, ya. Jadi tim penguji berkeberatan untuk tetap mempertahankan Anda sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Lulus atau enggak tuh? Iya Pak, maaf Pak. Suara Bapak. Tim penguji berkeberatan untuk tetap mempertahankan Anda berada di Fakultas Ekonomi. Lulus atau enggak? Lulus Pak. Oke, jadi walaupun lulus dengan nilai B, itu juga karena kesalahan Anda di dalam melihat contoh ya. Iya Pak. Nah, tapi tidak apa-apa, artinya tidak mesti mereka yang lulus dengan nilai A itu di karirnya bagus, belum tentu. Ya, Pak. Banyak orang-orang yang nilainya mungkin B, bisa C misalnya, itu bagus karirnya di masyarakat. Ya. Nah, kita lihat juga misalnya siapa misalnya. Misalnya katakan kalau kita lihat negeri dengan swasta, belum tentu swasta itu kalah dengan negeri kan? Nyatanya wakil gubernur kita yang dulu itu adalah dari UPB. Siapa namanya itu yang orang Cina itu dari UPB ya enggak? Nah, itu menurut saya seperti itu. Jadi jangan berkecil hati. Rata-rata kok teman nilainya A tapi saya B, tapi itu tidak ada jaminan ya. Kemudian katakan bahwa saudara ya jangan UPB dalam hal Fakultas Ekonomi itu yang melahirkan Anda. Membidani keberhasilan Anda sehingga mendapatkan nilai sarjana manajemen ya. Melalui para dosen-dosennya, walaupun dosen-dosennya mungkin Anda ada yang pernah sakit hati ya, tapi percayalah bahwa kami bukan sengaja untuk menjatuhkan Anda atau apa, tapi sebagai seorang dosen kami betul-betul ingin bagaimana mahasiswa itu yang nanti jadi alumni itu betul-betul katakan misalnya siap untuk berhadapan di masyarakat. Jadi kalau ada yang kami misalnya kayaknya mempersulit nilai itu apa, bukan kami mempersulit, tapi itu untuk mendidik agar untuk menempa mahasiswa gitu ya enggak, yang nantinya jadi alumni. Dan untuk itu saudara juga jangan, boleh saja saudara tidak menyukai misalnya ada dosen yang tidak saudara sukai misalnya ya, tapi tentunya saudara jangan lupa kepada Fakultas Ekonomi telah membidani Anda. Iya Pak. Ya, paling tidak Anda bisa memberikan sumbangan pemikiran. Anda juga tidak mengharapkan UPB dalam hal ini Fakultas Ekonomi misalnya ini semakin menurun, mahasiswanya semakin berkurang, kan Anda harapkan kan? Iya Pak. Dengan bagusnya kondisi di lingkungan kita, dengan
auditorium yang megah, kemudian dengan gedung rektorat yang begitu megah juga, misalnya, Anda bangga nggak? Bangga sekali, Pak. Nah, bangga Anda, bangga apalagi orang bilang, wah Fatma Bhakti sekarang itu semakin berkembang ya, Anda bangga. Tapi kalau misalnya Anda lihat misalnya Panca Bhakti misal katakan semakin kere, misalnya mahasiswanya semakin berkurang, Anda mungkin ditanya, kamu lulusan mana dulu? Lulusan, mau bilang lulusan Panca Bhakti aja mungkin malu ya. Nah, gitu. Nah, jadi sebagai alumni, kan kita ada ikatan alumni ya, paling tidak kita bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan UPB ke depan. Dan paling tidak, yang paling minimal adalah menjaga nama baik. Jangan misalnya kita sebagai alumni, tapi di mata masyarakat nanti akhirnya itu lulusan mana sih? Lulusan ekonomi Panca Bhakti, kok kayak gitu sih perilaku orangnya? Kita lihat misalnya ada pejabat-pejabat yang notabene dulu adalah lulusan Panca Bhakti, tapi akhirnya di masyarakat kurang baik. Akhirnya kita dengar juga enggak enak kita gitu ya enggak? Iya, Pak. Kita mengatakan kita lulusan Panca Bhakti menjadi enggak enak karena ada yang seperti itu tadi. Karena tadi ada katakan satu titik katanya titik bisa merusak susu sebelanga madu itu kan ada nila ya. Satu titik nila itu bisa merusak apa tadi? Madu atau susu sebelanga. Susu, Pak. Susu. Nah, jadi ikut menjaga nama baik UPB. Dalam hal ini Fakultas Ekonomi. Nah, saya kira mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda sukses ke depannya. Itu ya. Dan menemukan jodohnya sesegera mungkin. Udah punya jodoh nggak kamu? Belum, Pak. Oh, belum. Nanti Pak Adi carikan, Pak Adi ya. Anak Panayun. Anak Panayun satu yang gede tuh ada anak Panayun. Boleh lah. Anak Panayun tuh yang nomor 2 tuh. Boleh lah. Nah, mungkin demikian bisa saya sampaikan. Saya mewakili Fakultas Ekonomi, apalagi dosen-dosennya, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan kami yang mungkin sengaja, apakah selama proses belajar mengajar atau selama menguji. Dan juga kami mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda dan semoga Anda semakin sukses ke depan. Demikian saya serahkan kembali kepada Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya, selamat ya ini ya. Ya, selamat sukses selalu. Jangan cepat puas, banyak belajar ya. Oke. Sekarang Penny sudah bisa meninggalkan ruangannya ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Masih pelan ya. Ya, makasih saya tinggalkan juga Pak Adi ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Salam.